Apakah mimpi itu dirancang oleh Allah apa oleh setan? Mimpi terbagi. Udah dijawab. Allah kata dia. Masya Allah, anakku. Anak-anak serius dengar ceramah 90 menit. Luar biasa itu. Mimpi ada 3. Pertama, mimpi dari Allah namanya ilham. Mimpi dari setan namanya waswasah. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan pernah memikirkan mantan. Takutnya nanti malam tersebut ya, yang kata istrinya, aku di sini bang, bukan engkau, mantan. Habis pindah priuk ke tempat tidur. Nah, ada mimpi dari Allah, ilham. Ada mimpi dari setan. Pak Ustadz, saya ketakutan, tapi takutnya bukan kepada Allah, takut begini, takut begitu. Itu dari setan. Kalau mimpi dari setan, gimana respon kita? Maka bangun malam baca ta'awuz, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamah. Gak ingat bacaan itu Pak Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Jangan diludahi. Betulan suaminya tidur sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Emang aku setan gitu lagi. Makanya sebelum tidur itu baca doa. Sebelum tidur baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali, ayat kursi sekali. Qul huwallah sekali 3 kali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali, ayat kursi sekali. Tiup ke tapak tangan, hembuskan ke muka, ke kepala untuk menjaga dari godaan setan, sihir, santet dan macam-macam black magic. Saya sudah wudhu, sudah baca doa sebelum tidur, tapi mengapa mimpi saya masih buruk Pak Ustadz? Yang namanya setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan itu kerjanya la'atiyannahum min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an samailihim dari kiri. Itu kerja setan. Jadi setan itu jahat Pak Ustaz? Iya. Kalau dia baik berarti setan tobat. Ada setan tobat? Ada. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi 2. Ada jin yang baik, jin Islam. Ada jin yang tak baik, jin kafir. Jin itu ada yang ikut waktu kita lahir dulu. Waktu kita lahir ditusuknya pusar anak lahir, itu maka anak itu menangis. Jin waktu lahir saya dulu, ada jin yang ikut dengan saya. Pas dia mau ikut tadi makan, waktu kami makan di rumah Pak Bupati, jin itu mau ikut. Mau ikut dia makan jagung itu. Tapi tak jadi karena saya baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pas saya mau masuk ke kamar mandi di rumah Pak Fadil Muhammad, jin itu mau masuk juga, tapi tak jadi karena saya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pas saya mau tidur, dia mau ikut juga, tapi tak bisa. Saya baca doa, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti tertidur di tanah lapang. Makanya kita suruh baca doa. Itu. Tapi ada jin yang kerjanya tak jelas. Itulah jin yang di pokok-pokok kayu, di sumur-sumur tua. Ini namanya jin nonjok. Tak jelas ini. Kadang di warung-warung kopi, duduk, main-main gaple. Itu tak jelas. Kita minta dijauhkan dari jin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya baca itu. Jadi yang berbisik itu siapa Pak Ustaz? Bisa kali jin, bisa nas. Kawan kita pun yang berbisik kita bacakan juga itu. Kabarnya saya itu dipromosikan naik jabatannya karena dipakai dukun. Qul a'udzu bin nas, malikin nas.
Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila, karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya, ad-dunya turidu, al-laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Qais? Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwa. Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta daripada dunia beserta isi. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih ku cinta beserta lebih daripada isinya. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya, delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingat dia. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insya Allah. Banyak yang ngaku. Ustaz, ada hadis yang berbunyi surga itu terletak di bawah kaki ibu. Apakah masih ada surga di bawah tapak kaki ibu yang sudah murtad, berpindah agama? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam siapa yang membunuh maka dia dihukum pancung, mati. Inilah ibu-ibu, orang dihukum pancung ibu ketawa. Sadis kau. Yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang berzina, hukumannya ditanam di dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Bahwa ibu ini murtad, hukumannya hukuman mati dalam hukum Islam. Ya. Apakah boleh anak melawan orang tua? Tidak. Saya jelaskan dua-duanya. Hukum orang yang murtad dalam Islam hukuman mati. Ya. Apakah boleh anak durhaka pada orang tua? Tetap tidak. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ibu bapakmu yang tidak seagama denganmu, lalu kemudian dia memaksamu untuk ikut agamanya, fala tuti'huma, kau tak boleh ikut. Tapi kau melawan tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik, doakan dia, ajak dia, belikan dia buku-buku tentang Islam, kirimkan ke HP-nya, WhatsApp-nya ceramah-ceramah Ustaz. Jangan ceramah Ustaz Somad.
Ceramah Ustaz Somad kasar, keras, dia sakit hati, kafir. Jangan. Ceramah Ustaz yang lembut, Ustaz Aagin. Mari jaga agama akidah kita, jaga hati kita, jagalah hati, jangan kau tangisi, jagalah hati, lentera hidup ini. Kirimkan ceramah Ustaz Arifin Ilham. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu kami, ya Allah. Jangan ceramah saya kasar, radikal itu Ustaz Somad itu. Apakah orang yang sukses dengan cara sogok menyogok seluruh hidupnya dia makan hasil yang haram? Ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Kau dapat ijazah itu kenapa? Sogok. Ijazah itu kau buat kerja kenapa? Sogok. Maka gajimu haram, tunjanganmu haram, SPPD-mu haram, uang luar kotamu haram, gaji 13-mu haram, pensiunmu haram, haram. Hajimu haram, duit dari haram, duit haram dibawa pergi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Sedekah tak diterima. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Apa efeknya haji yang tidak mabrur? Tidak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji celana pendek, sekarang setelah haji nggak pakai celana sama sekali. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram. Ustaz, apa itu mursyid? Rasad, jalan yang lurus. Mursyid, orang yang membimbing ke jalan yang lurus. Saya tidak tahu kota Gorontalo, mana airport, mana rumah Pak Fadil Muhammad, mana makam aulia, mana acara. Maka saya dibawa oleh pembimbing. Pembimbing itu namanya mursyid. Dalam proses zikir begitu juga. Kita menuju Allah namanya suluk. Suluk, jalan menuju Allah. Orang yang berjalan namanya salik. Jalan itu namanya tariqah. Tariq, jalan. Tariqat, metode jalan. Orang yang membimbing di jalan itu namanya mursyid. Makanya dalam tarekat Naqsyabandiyah, dalam tarekat Qadiriyah, dalam tarekat Khalwatiyah, orang yang membimbing itu disebut mursyid. Itu mursyid saya itu. Mursyid tarekat Syaziliyah, Habib Yahya di Pekalongan. Habib Lutfi bin Yahya. Itu mursyid dalam tarekat Syaziliyah yang didirikan oleh Imam Abul Hasan Syazili. Nah, itu mursyid. Ulama Pak Ustaz? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama orang yang alim. Kalau satu orang alim, kalau banyak ulama. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalau satu alim, kalau banyak ulama. Kalau satu ummun, ibu. Kalau banyak ummahat. Kalau bapak satu abun. Kalau banyak aba. Bahasa Indonesia nggak ada itu. Maksudnya tinggal ulang aja. Kalau satu ustaz, kalau banyak ustaz. Makanya siapa yang bisa bahasa Arab 10 kata, dia sudah hafal 20 kata. Karena bentuk tunggal dan jamaknya dihafal. Nah, itu ulama dalam bidang tafsir, itu ulama dalam bidang hadis, itu ulama dalam bidang fiqih. Nah, itu namanya ulama, orang yang berilmu. Tapi saya tadi dipanggil oleh Pak Habib Fadil Muhammad Al-Haddar. Apa kata beliau? Al-alimul allamah, al-ustaz. Oh, itu tinggi sekali. Alim, orang berilmu. Allamah, sangat berilmu. Di tempat saya, kalau nama itu terlalu tinggi, bisa demam. Ini udah terasa agak-agak panas dingin.
Begitulah pujian beliau. Itu saya anggap sebagai doa. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada acara tahun baru di Aceh. Jamaah ini mau cepat aja. Tadi kita mulai acaranya jam 9. Izinkan saya berhenti sampai jam 11. Boleh? Jadi kita paskan 2 jam kita bersama insyaallah. Jarang-jarang saya ceramah 2 jam. Di TV One itu cuma 40 menit. Tapi di sini bisa, rupanya beda kalau ceramah di depan orang banyak dengan berdua aja sama kamera. Waktu acara berbuka puasa dengan sahur itu 2 aja sama kamera. Hidup kamera ngomong saya, jamaahnya dimanapun berada. Pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa Ramadan ini mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Berdua aja. Habis 7 menit berhenti. Terus sambung lagi. Jamaah dimanapun berada. Tapi malam ini kemana mata memandang jamaah, 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 jamaah. Masya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Saya biasanya minta keluarkan senter karena gelap, tak ada lampu. Ini terang benderang, senter pun mati. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.